Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Widati, guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri Purwodadi 1 sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030253569. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan tema materi zakat dengan pendekatan problem-based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Oke, sebelum pelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan salah satu dipimpin untuk berdoa. Ketua kelasnya, Mas Kenan, dipersilahkan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita mulai pembiasaan kita dengan membaca surat-surat pendek. Dimulai dari hafalan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan nanti surat Al-Ma'un. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan ini menjadi tambahan amal pahala untuk kita semua. Kemudian selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita akan bernyanyi untuk menambah kecintaan kita kepada Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya anak-anak berdiri. Garuda Pancasila, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Larissa sama Junior. Kenapa tidak masuk? Oh ya, ya. Semoga yang sakit kita doakan lekas kembali, bisa berkumpul lagi dengan kita semua. Ya. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita kembali ke materi. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat atau tidak? Masih tentang apa materi yang kita pelajari? Tentang Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin? Ada Al-Qawi, kemudian apa lagi? Al-Qayyum, Al-Ba'is, Al-Muhyi, Al-Mumit, betul, Al-Mumit. Nah, kemudian selanjutnya minggu ini kita akan belajar tentang materi zakat. Sudah ada yang tahu tentang zakat atau belum? Sudah ada yang pernah melihat orang membayar zakat? Di mana? Di masjid. Arfan sudah pernah membayar sendiri belum? Oh, belum. Baik. Kalau ada yang belum tahu tentang zakat, hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih zakat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan belajar dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan dan juga membedakan antara makna zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah dengan benar. Kemudian, tujuan kita yang dua yaitu peserta didik mampu merancang kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan perilaku berzakat, berinfak, bersedekah, dan memberi hadiah dengan benar. Nah, hari ini kita tidak akan mempelajari semuanya tentang infak, tentang sedekah, dan hadiah. Nah, kita hari ini akan fokus dulu dengan zakat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat dulu video tentang zakat. Anak-anak bisa perhatikan ya.
Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Bagaimana ini? Nah, dari video yang tadi kita lihat, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video tersebut? Ada yang benar, ada yang salah. Apa yang salah? Pembohong. Selain itu, tentang pengertian zakatnya sudah benar belum menurut Dodo? Dodo tadi membayar pakai apa? Pakai bakso. Kira-kira sudah benar apa belum? Belum. Nah, jadi apa sih zakat itu? Kita akan lihat sekarang. Zakat secara bahasa berarti suci atau mensucikan dan juga membersihkan. Sedangkan secara istilah, zakat itu adalah memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuannya. Jadi ada ketentuannya ya, tidak seperti tadi Dodo membayar zakatnya menggunakan bakso, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita akan lihat kembali. Zakat sendiri dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? Dibedakan menjadi 2. Apa saja? Oh iya, zakat fitrah dan mal. Pinter banget ini. Ya. Apa sih zakat fitrah? Apa zakat fitrah? Iya, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Untuk apa? Untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa. Jadi kalau zakat fitrah itu berfokus pada jiwa, pada diri kita. Nah, kemudian kalau zakat fitrah diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok. Contohnya apa makanan pokok? Beras, ada lagi? Jagung, gandum, sagu, ya singkong dan lain-lain. Nah, kemudian makanan yang diberikan atau yang dipakai untuk membayar zakat itu makanan yang sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Kalau makanan kita makan atau mengkonsumsi beras yang bagus, kita juga harus membayar zakat dengan beras yang bagus. Jangan membayar dengan beras yang buruk atau misalkan beras sudah berwarna kuning atau banyak kutunya. Atau mencari beras yang harganya murah, tidak boleh ya. Jadi harus sama dengan beras yang kita konsumsi. Nah, seperti itu. Kemudian zakat fitrah berfokus pada jiwa. Kalau zakat mal berfokus pada apa? Ya, atau berfokus pada harta. Harta benda kita yang dizakati. Apa saja yang bisa dizakati? Uang, emas. Selain itu apa lagi? Perak, betul. Hewan ternak. Seperti apa kemarin ya? Sapi, kambing, kuda, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari zakat mal. Nah, hari ini kita akan berfokus dulu pada zakat fitrah. Nah, apa sih syarat tadi? Syarat wajib yang membayar zakat. Seperti tadi yang pertama ada beragama Islam. Semuanya di sini Muslim? Ya, berarti beragama Islam wajib membayar zakat. Yang kedua apa? Cukup harta. Nah, cukup harta kalau di situ terutama untuk zakat mal di situ harus memenuhi syarat nisab dan juga haul. Kemudian yang ketiga yaitu merdeka. Warga negara yang bebas dan bukan budak itu wajib membayar zakat. Kemudian yang keempat, masih hidup sampai di hari puasa yang terakhir. Kalau ibu-ibu yang masih belum melahirkan, sudah dibayar zakat belum? Belum. Kecuali kalau misalkan di puasa terakhir, ibu tersebut melahirkan, nah itu sudah wajib untuk membayar zakat. Jadi bayinya sudah wajib dihitung sebagai jiwa yang wajib dibayarkan zakatnya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kapan waktunya? Kapan waktu pembayaran zakat? Sebelum hari raya Idul Fitri. Itu batas terakhir ya, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sesudah sholat Idul Fitri bayar zakat boleh enggak? Tidak. Boleh, tapi namanya bukan zakat fitrah, tapi namanya hanya menjadi sedekah
biasa. Berapa jumlahnya kira-kira? Ada yang tahu kah? Satu orang berapa? Berapa kilo? Satu orang berapa kilo? 2,5 kilogram. Kalau pakai hitungan liter berapa? Ya, 3,1 liter. Nah, boleh. Nah, kemudian kita akan lihat lagi. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat? Kemarin ada berapa? Ada yang tahu belum? Ada berapa? Siapa saja? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya ada siapa saja? Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim. Kalau gorim apa gorim? Orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Nah, oke, baik. Hari ini Bu Guru punya tugas untuk anak-anak semua. Nah, Bu Guru di sini punya masalah nih ya untuk menghitung zakat fitrah. Nah, nanti anak-anak bisa membuat kelompok. Dalam satu kelompok nanti anak-anak silakan cari jawabannya. Bu Guru di sini punya masalah ya, harus membayar berapa ribu, harus membayar berapa kilo ketika harus membayar zakat besok. Ya, bisa ya nanti semuanya mencari dalam satu kelompok. Tadi satu orang membayar berapa kilo? 2,5 atau 2,5. Nah, nanti silakan anak-anak dicari solusinya berapa sih yang harus dibayarkan, seperti itu. Oke, silahkan nanti kerjasama dengan teman-teman satu kelompok. Ya, jangan dikerjakan sendiri ya. Kerjasama, silahkan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Oke. Silakan semuanya menyatu, bergabung, dicari jawabannya. Mbak Joya, Mbak Rifana, dicari jawabannya seperti itu. Ini gimana? Sudah? Nah, harga 1 kilonya berapa? 14.000. Berapa kilo harus membayar satu orangnya? Harga satu berasnya berapa 1 kilo? 14.000. Berarti kali berapa? 14.000 kali berapa? 2 kali 2,5 kali 14.000. Tinggal dikalikan saja. Sok ditulis. Nah, ini gimana? Sudah belum? Berapa nomor 1 jawabannya? Berapa harga 1 kilonya berapa? 14.000. 14.000 kali berapa? 2,5. Silakan dihitung. Nomor 2 Mas Alfari sudah selesai belum? Nomor 2 apa? Keluarga ingin membayar zakat dengan beras 2,5 kilo per orang. Ya, berapa? Berapa kalau misalkan tadi di soal nomor 3 ada berapa itu tadi? Ada 6 orang, berarti tinggal berapa? 6 kali berapa? Kali 13.000. Ini harga per kilonya ya, masih belum lagi dikalikan berapa? Dikalikan per jiwanya berapa kilo? Nah, sama dengan berapa? Seperti itu. Ini di soal nomor berapa tadi? 3. Ini kan ada 6 orang. Ada 6 orang. Harga per kilonya 13.000. Setiap orangnya berapa? 2,5 kilo. Berarti tinggal dikalikan saja berapa. Baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita tinggal mempresentasikan hasilnya seperti apa, ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. 195. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 Mas Alfari, silakan maju Mas Alfari. Ya, silakan Mas Alfari.
Kencang suaranya, biar temannya mendengarkan. Dari mana 35.000? Oke, lanjut. Nomor 2. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Selanjutnya kelompok ketiga siapa? Diwakili sama Mbak Esma. Mbak Esma sama Mbak Sifani, silakan Mbak Sifani. Oh, Mas Aska, silakan salah satu. Mbak Sifani, boleh. Oh, belum rampung. Oke, yang keempat. Oke, terima kasih Mas Kenan. Tepuk tangan untuk kelompok kelima. Baik, berarti sampai di sini sudah paham semua tentang perhitungan zakat ya? Masih ada yang bingung? Tidak ya? Oke. Lemes-lemes semuanya habis mengerjakan tugas. Kita tepuk semangat dulu boleh? Boleh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat sekali hari ini. Tadi kita sudah menghitung tentang zakat, kita juga sudah paham tentang perhitungan zakat. Nah, sampai di sini masih ada yang bingung antara zakat fitrah dan zakat mal? Tidak? Semuanya sudah paham ya? Oke, semuanya sudah paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang Bu Guru punya kuis ya. Bu Guru punya kuis. Nah, nanti silahkan salah satu maju ke depan ya. Siapa yang mau nyoba ke depan? Mas Kenan, ya Mas Kenan. Ayo Mas Kenan. Yo, kita nanti tugasnya gampang. Pilih jawabannya nanti kamu tinggal tekan di layar ya. Tekan di layar nanti ya. Mas Kenan boleh memilih nanti jawabannya di layar. Kalau bisa jawabannya tinggal pencet. Oke, kita coba dulu ya. Nah, langsung dipilih jawabannya mana? Di sini saja nak. Di sini nak. Tujuh nak. A, B apa C, D? Oke. Lanjut soal nomor. Oke, pilih lagi nak. Mau nomor berapa selanjutnya? 4. Oke, lanjut. Satu lagi, tinggal nomor 2. Tetot, ya selesai. Berarti dari 10 nomor salah satu. Tepuk tangan untuk Mas Kenan. Ya, luar biasa ya. Nah, selanjutnya dari apa yang sudah kita pelajari tadi tentang zakat, tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat, tentang apalagi tadi? Berapa kilo yang harus kita bayar, semuanya sudah kita pelajari. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Sudah jelas semuanya ya? Sudah. Kalau sudah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Hari ini Bu Guru tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.